Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Poco F6. Yes, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih, Poco F6 resmi Indonesia. Saya pede ya bilang ini resmi Indonesia karena kalau kita ngelihat di boxnya, ini udah ada tulisan kami buatan Indonesia. Jadi ini HP tuh udah diumumin secara global tuh sekitar bulan akhir Mei kemarin ya, dan kayaknya Poco Indonesia nggak mau ketinggalan momentum nih, langsung masukin gercep ya, masukin Poco F6 ini ke Indonesia. Dan bisa dibilang bulan Juni ini waktu yang lumayan rame nih Pak ya, buat brand-brand HP ngeluarin HP-HP terbaiknya. Nah, kalau ngeliat timeline sih memang udah jadwalnya Poco ya, ngeluarin F-series atau monster terbaiknya ini. Dan kalau kita flashback ke belakang, mulai dari F4, F5 sampai F6 itu ya rata-rata keluarnya di tengah tahun atau di bulan Juni ini. Dan gak ada angin gak ada hujan, ini HP tahu-tahu udah dikirimin nih ke studio kami ya. Saya nanti juga bakalan bikin video reviewnya, tapi pas syuting video ini jujur saya belum tahu harga resminya berapa ya. Ya harapannya sih bakal sama lah kayak Poco F series yang sebelumnya, F5, yang waktu itu dijual di harga 5 jutaan. Tapi kalau melihat harga Poco F6 di India, itu kalau dirupiahin sekitar 5,8 jutaan nih. Nah ini bakalan sama atau lebih murah ya. Tapi ntar lah, nanti tunggu aja pengumuman harga resminya berapa. Sekarang kita unboxing HP-nya dulu. Oke, ini dia boxnya, masih disegel. Tapi kayaknya mantul-mantul ya. Kita kletek dulu deh plastiknya. Oke, ini lebih jelas ya, dan dari kotaknya sih sebenarnya biasa aja. Di bagian depan ini nggak ada foto HP-nya, cuma ada tulisan Poco F6. Terus ini ada label kami buatan Indonesia, resmi ya. Dan di bagian belakang sini ada beberapa informasi, mulai dari garansi 15 bulan nih, penting banget ya, dibuat Indonesia. Dan ini ada beberapa spesifikasi penting dari Poco F6, seperti layarnya udah 120Hz, Full AMOLED, Crystal Res, yang udah cakep ya, dipertahanin ya di sini. Terus untuk chipset dia pakai flagship Snapdragon 8S Gen 3. Ini lumayan berasa upgrade-nya ya, karena kalau di F series yang sebelumnya itu pakai 7 Plus Gen 2. Nah, kalau untuk chargingnya atau chargernya dia juga beda nih. Sekarang udah pakai 90 watt turbo charging ya. Sebelumnya tuh biasanya Poco ini mainnya di 67 watt, sekarang udah 90 watt. Dan untuk kamera ini 50 megapiksel dengan OIS. Nah, untuk warnanya sendiri ini saya dapat yang warna green ya. Ada varian warna lain seperti black dan juga titanium. Terus untuk variannya ini saya dapat yang storage yang paling tinggi dengan RAM 12GB dan storage-nya tuh di 512GB. Ya, ini lagi-lagi pertama buat Poco F series ya, dapat storage itu setengah tera. Yang sebelumnya tuh cuma mentok di 256GB. Ini udah diproduksi PT Sapnusa Persada. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Oke, yang pertama ini ada pembatas buku ya Tam ya. Oke, ini ada kotak kecil ya. Ini lumayan banyak. Di sini ada SIM ejector, terus ini saya taruh dulu deh, rapi banget. Ini ada buku panduan dan stiker ya, buku. Ini ada kartu garansi. Dan ada silikon case, ini warnanya hitam ya. Nah ini dia smartphone-nya, Poco F6. Ini ada beberapa spesifikasi penting yang tadi juga ditulis dalam box ya. Dan ini kita keluarin aja. Set. Nah, ini warnanya hijau. Oke, kita taruh dulu. Terus ada kabel USB-C ke A ya. Ini dengan warna khas dari Xiaomi untuk Poco ya, warna oranye. Dan terakhir ada adapter atau charger dengan output 90 watt. Kalau kata Poco sih charger 90 watt di sini bisa ngecas dari 0% sampai penuh, itu butuh waktu sekitar setengah jam. Oke, itu aja isi dari box Poco F6. Bahannya doff ya. Dan warna hijaunya tuh hijau-hijau halus gitu, hijau-hijau muda, nggak terlalu yang gonjreng-gonjreng banget. Ini plastik ya. Nah ini ada kamera 50 megapiksel ditemenin sama ultra wide dan juga kamera makro, nggak ada tele di sini.
Lanjut, di bagian kanan ini ada tombol power dan juga tombol volume. Terus di bagian kiri ini nggak ada apa-apa, kosong. Lanjut, di bagian atas ini ada lubang speaker, terus ada ear blaster dan juga mikrofon. Dan di bagian bawah ini ada lubang speaker, port USB Type-C dan juga slot SIM ya. Ini sekalian kita lihat juga slot SIM ya. Ya, ini slotnya dual SIM ya dan nggak ada micro SD. Oke, sambil nyalain perangkapnya, ini bagian depan ini ada layar 6,67 inch ya, AMOLED, dan kamera depan di sini ada 16 megapiksel. Terus tongkrongan juga masih asik ya, tipisnya dapet dan bobotnya juga ya nggak terlalu berat-berat banget lah. Ini di kisaran 180 gram kalau saya timbang. Ya hitungannya sih udah lumayan enteng ya ketimbang HP-HP sekarang yang udah rata-rata tuh di atas 200-an gram. Nah untuk softwarenya Poco F6 ini udah langsung pre-install Xiaomi HyperOS. Oke, sekarang saya setup dulu ya. Oke, jadi ini dia tampilan home screen dari Poco F6 dengan HyperOS ya. Sekarang kita cek dulu di tentang telepon. Nah, ini udah pakai HyperOS. Dan untuk Androidnya juga udah Android 14 ya bawaan. Menarik. Untuk penyimpanannya ini total dari setengah tera atau 512 GB udah kepake sekitar 33,1 GB. Ya sebenarnya dari segi sistem emang HyperOS sekarang udah lumayan ringkes ya, bahkan ini di bawah 10 GB ya, 9,4 GB. Cuma untuk aplikasi bawaan ini lumayan gede pak, 20 GB nih. Oh ini 20 GB udah kepake buat penambahan RAM ya, yang virtual RAM itu dari kepake 6 GB defaultnya. Ini bisa dimaksimalin lagi sih sampai 8 GB, tapi ntar aja lah. Nah ini untuk lock system dan lain-lainnya sekitar 13,41 GB. Emang aplikasi bawahnya apa aja sih? Ini kayak lumayan banyak ya kalau kita lihat di daftar aplikasi sini nih. Ada game, terus ada aplikasi e-commerce, Netflix, ada game juga, Mobile Legends udah pre-install ya. Banyak banget. Dan apakah bisa di uninstall? Kita coba salah satu deh. Apa ya yang mau di uninstall? Game-game yang gak jelas dulu deh. Nah ini bisa di uninstall ya. Nah tadi bahasanya bahasa apa ya? Bentar. Oh, gak jelas tadi bahasanya tuh. Kita coba deh Shopee nih. Loh bahasa Indonesia nih bahasa apaan bisa? Kok aneh gitu ya, nggak sinkron gitu ya. Oke. Nah sambil nungguin saya lagi download Antutu buat ngetes performa Snapdragon 8S Gen 3 nya ya. Saya sebenarnya pengen spill tipis-tipis sih dengan Poco F5 nih. Kebetulan juga masih pegang. Ya sebenarnya secara bahasa desainnya kurang lebih masih mirip-mirip ya. Cuma di Poco F6 ini emang ukuran kameranya atau bumper kameranya jadi lebih gede. Dan ini kurang lebih mirip-mirip. Terus kalau lihat di layarnya juga bezelnya juga udah sama-sama tipis sebenarnya. Tipisan F6 dikit sih, cuma nggak terlalu signifikan kalau saya lihat di sini nih. Terus yang ngebedain lagi nih Poco F6 ini, dia tuh sensor sidik jarinya udah ada di layar pak. Nih kita coba ya. Nah ini dia, lumayan cepet juga kalau naruh jempolnya pas gitu cepetnya. Kalau di F5 kan masih pakai sensor sidik jari yang ada di tombol power nih. Oke. Nah sekalian juga kita tes kameranya ya. Ini sekarang udah pakai sensor Sony IMX berapa? 882 50 megapiksel. Kalian kita tes juga nih ya. Tombol shutter yang cepat. Ada ultra wide. Cuma ya sayangnya nggak ada tele di sini. Ini digital zoom biasa sih. Nah untuk kamera videonya ini bisa ngerekam sampai 4K ya. Dan untuk frame rate-nya bisa. Nih bisa 4K 60 fps loh, keren, mantep nih. Kan di F5 meskipun chipsetnya itu juga monster, tapi sayang banget untuk perekaman videonya tuh di limit di 4K 30 fps. Nah, ini emang lebih monster lagi sih chipsetnya, dan di sini Poco benar-benar maksimalin ternyata ya buat kamera video. Bisa sampai 4K 60 fps. Nih, mantep nih. Keren.
Nah, terus untuk kamera depan ini 20 megapiksel ya. Sorry tadi sempat salah nyebut, bukan 16, ini 20 megapiksel buat kamera depannya. Ini juga tercep, cuma emang gak ada autofocusnya sih buat kamera depan ini. Angle-nya juga lumayan luas ya. Untuk kamera depan videonya ini mentok di Full HD. Full HD 60 fps untungnya ya, bukan Full HD 30 tapi bisa 60. Ya memang tipikal HP Xiaomi, HP Poco itu untuk kamera depan selalu PR ya, karena mentok-mentok tuh gak pernah sampai 4K, cuma mentok di Full HD aja. Ya memang peruntukannya beda sih, apalagi untuk F series yang memang jualannya di performa. Nah, nanti saya juga bakal spill hasil foto-foto dari kamera Poco F6 ini. Oke lanjut. Nah, untuk skor Antutunya Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6 ini dapat 1,4 juta ya. Ini di Antutu versi 10. Dan kalau dibandingin sama Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya, ini lumayan berasa upgrade-nya ya. Ini Poco F5 dapat di 1,1. Dan memang dari segi peningkatan sih kerasa banget ya peningkatannya di GPU dan juga memori. Oh ya, tadi ada yang kelewat nih, saya belum sempat nyobain casing bawaannya ya. Yang cakep sih nih, bahannya enak ya, soft juga, nggak terlalu murahan kayak Jellycase transparan sebelumnya. Dan nah kayak gini nih, tongkrongannya jadi lebih ganteng ya kalau ditutup casing kayak gini. Terus ada yang menarik, kalau kita nyalain flashnya atau soundboard center, itu ada di lingkaran ya, jadi bukan flash sendiri gitu. Jadi udah nyatu sama lingkaran di kamera makro. Oke, segitu aja dulu video unboxing Poco F6. Ya, ke depan saya bakal bikin video reviewnya juga. Dan kalau Anda punya masukan kayak apa aja sih yang perlu dibahas dari Poco F6 ini, atau game-game apa aja sih yang perlu dites untuk ngetes performa dari Snapdragon 8S Gen 3 di HP ini, coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.